Pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23, yaitu tentang kelemah lembutan. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23, dan saya mengajak kita untuk membaca bagian itu bersama-sama dengan bersuara dari tempat kita masing-masing. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Kelemah lembutan. Stop, sampai di situ. Ayat ini singkat untuk kita. Di dalam bahasa aslinya adalah prautes. Prautes itu berbicara tentang kelemah lembutan yang dikaitkan dengan kerendahan hati. Biasanya orang kalau sombong, itu dia agak sedikit pongah dalam hidupnya. Tapi bagian ini bicara tentang kelemah lembutan adalah gambaran dari orang yang memiliki sikap rendah hati sehingga dalam tampilan, di dalam hidup yang nampak itu betul-betul menunjukkan sikap yang rendah hati. Dan memang kelemah lembutan itu selalu dikaitkan dengan itu. Di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata afana. Kata afana itu adalah kata yang dikaitkan dengan orang itu tidak berpusat pada dirinya. Dia tidak egoistik orangnya, tetapi adalah orang juga yang tidak melebih-lebihkan. Orang yang tidak mengatakan atau berbuat sesuatu melampaui daripada adanya. Tapi juga dia tidak meremehkan dirinya. Nah itu sesuatu hal yang dipersepsikan atau dilihat dari sudut pandang di dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi dua bagian, baik bahasa Yunani maupun di dalam bahasa Ibrani, kalau kita lihat gambarannya, bicara tentang bagaimana kita dalam hidup menampilkan cara hidup yang prautes atau orang yang menunjukkan sikap hidup yang rendah hati, tetapi juga tidak meninggikan atau menyombongkan apa yang ada pada dirinya atau melebih-lebihkan atau mengatakan yang bukan-bukan, tetapi juga tidak meremehkan potensi atau kemampuan diri yang Allah beri kepada dia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, lemah lembut itu bukan weak atau bukan bicara tentang letoi, tidak. Ya. Jadi seorang bernama V.E. Fine, namanya V.E. Fine, dia seorang ahli bahasa dalam bahasa asli, dikatakan bahwa kelemah lembutan di dalam Alkitab merupakan sikap di hadapan Allah. Jadi ini bicara tentang sikap kita kepada Tuhan. Jadi bicara kelemah lembutan itu bukan hanya kaitan dengan sesama, tapi kaitan antara kita dengan Tuhan. Dalam hal apa? Ketika kita menerima perlakuannya, atau ketika kita menerima satu peristiwa-peristiwa dalam rangka Allah membentuk kita, maka ada unsur kebaikan sebenarnya di dalamnya, dan kita tidak boleh menjadi orang yang berontak atau menolak atau melawan. Nah, dalam peristiwa hidup, Allah memproses setiap orang untuk menjadi baik, untuk menjadi yang berkualitas, untuk mengalami sebuah yang disebut dengan progresivitas dari tangga pertama ke tangga kedua, ke tangga ketiga, ke tangga keempat. Dan orang tidak akan mungkin akan merasa nyaman terus berada di tempat yang sama. Tapi untuk berada pada posisi yang lebih naik, lebih berkualitas, lebih tinggi, ada proses yang harus kita bayar harganya. Maka V.E. Fine, seorang yang memberikan penjelasan tentang kelemah lembutan dalam kaitan dengan Tuhan, dia katakan begini, kalau engkau mau menjadi orang yang lemah lembut, maka sediakan diri untuk diproses Tuhan
Dan pada waktu diproses Tuhan, jangan melawan, jangan menolak, karena itu adalah untuk kebaikan dirimu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kelemah lembutan itu dikaitkan dengan keterbukaan hati kita, kerelaan kita untuk dididik oleh Tuhan, dan kita dengan kelemah lembutan, dengan hati yang rela, dengan hati yang mau, tidak berontak. Itulah yang dimaksudkan dengan kelemah lembutan di sini. Jadi, kalau buah roh yang kita telah pelajari selama hampir 2 bulan ini, maka kita sampai di ayat 23 tentang kelemah lembutan. Terakhir nanti minggu depan, satu topik lagi yang akan kita bahas. Maksudnya kenapa kita perlu untuk mempelajari buah-buah roh ini? Karena begini, karena orang yang ada di dalam Yesus, seharusnya buah-buah roh itu ada dan mudah didapatkan dalam diri seseorang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan salah satunya hari ini adalah kelemah lembutan. Nah, memiliki sikap lemah lembut memang membutuhkan proses yang panjang. Ada faktor yang mempengaruhi. Apa faktor yang mempengaruhi? Ternyata seseorang itu faktor yang mempengaruhi kelemah lembutan itu dipengaruhi kepribadian seseorang yang terbentuk sejak dia dari keluarga. Yang kedua, terbentuk sejak dia dalam lingkungan saat dia kecil. Jadi puluhan tahun orang dibentuk dengan gaya, dibentuk dengan lifestyle-nya, itu dibentuk dari keluarga. Yang kedua, dibentuk dari lingkungan pada waktu dia kecil. Itulah sebabnya, Bapak dan Ibu, Alkitab katakan pergaulan yang buruk itu merusak sifat-sifat yang baik pada diri kita. Karena itu kalau kita sudah tahu, kita orang yang lemah dipengaruhi, janganlah ada di dalam lingkungan yang membawa kita untuk akhirnya berlaku buruk dalam hidup. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, keluarga-keluarga penting untuk memperhatikan hal ini. Sejak dari kecil, ajarkan anak-anak untuk tidak berlaku kasar di dalam komunikasi. Karena dia akan sumbang dampak besar di dalam kekristenan di kemudian hari yang akan merusak lini komunikasi dengan banyak orang, apalagi ketika dia hidup di tengah-tengah kesaksian sebagai orang percaya. Nah, saya terbentuk dari lingkungan yang mendidik secara keras, mendidik secara disiplin, dan tegas, namun juga ada sisi kasarnya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, orang yang dibentuk dari lingkungan yang kecil jangan khawatir. Yang lingkungannya tadi buruk dampaknya ke kita, atau dari keluarga yang barangkali cara-caranya kasar perlakuan dan didikannya, jangan khawatir. Pada titik di mana kita terima Yesus secara pribadi, bertemu dengan pribadi Yesus secara pribadi, dan percaya dirubah oleh Yesus secara pribadi, yang masa lalu kita yang panjang itu bisa dirubah di dalam tangan Tuhan. Maka saya percaya karakter yang buruk, sifat yang buruk, sifat yang kasar bisa dirubah. Bisa dirubah, tidak mungkin tidak. Karena itu kalau ada orang yang bilang begini, saya dari dulu seperti ini, tidak mungkin saya akan berubah. Kata tidak mungkin itu adalah pada keputusan diri kita. Karena itu bapak-bapak yang biasanya ringan tangan memukul istri atau memukul anak, mulailah bertobat. Karena salah satu buah roh adalah tahan diri. Kelemah lembutan itu bicara tentang apa? Bagaimana kita dapat mengelola hati kita untuk tidak reaktif. Nah, itu bicara demikian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena itu dalam hidup kita akan belajar hal-hal yang dimaksudkan dari kelemah lembutan pada pagi hari ini. Mengapa kita harus hidup dalam kelemah lembutan? Ini pertanyaannya. Mengapa? Apa pentingnya kita hidup dalam kelemah lembutan? Pertama, kita kan sering bilang, kita ini anaknya Tuhan Yesus. Betul atau tidak? Kita kan sering bilang, anak Esopo.
Awake dhewe iki anake sapa? Anaknya siapa kita ini? Wah, ada yang jawab secara lurus-lurus. Yo anake bapak sama ibu, Pak. Lah maksud saya adalah ketika kita percaya kepada Yesus, berarti kita ini anaknya Tuhan Yesus. Maka cara hidup kita, cara memiripi hidup kita, ya podo karo Gusti Yesus cara hidup. Amin. Amin. Saya sudah pernah contohkan di sini. Saya sudah pernah contohkan. Anak saya ini, yang di belakang saya ini, kalau tidur punya kebiasaan coro bapak turu. Cara bapaknya tidur. Apa cara bapaknya tidur? Kalau tidur itu kepala dikasih di belakang, terus kaki diginikan. Jadi tidurnya begini. Ah itu. Dan saya sudah lihat itu kebiasaan itu. Rupanya saya tidak pernah kasih contoh, tapi mungkin barangkali gennya cara tidurnya turun kayak gitu. Jangan heran kalau anak-anak kita memiripi apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena buah pohon tidak jauh jatuh dari tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kan boleh saya pakai kalimat. Buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya. Betul ya? Betul atau tidak? Hanya mengkalimatkan. Artinya, lek bapake koyo ngene, mesti ditiru ambek anake. Lah yo lek sing api-api. Iya kalau bagus-bagus. Kalau yang buruk-buruk, wah bahaya itu. Makanya bapak-bapak tumpang tangan anaknya. Ojo mirip karo bapak ya. Ojo mirip kayak ibu ya, sing elek-elek. Tapi sing api, yang bagus-bagus, tak doakan. Tiru ya nak ya. Nah, gitu. Makanya kalau seandainya anaknya sudah mulai gelagat, miripi bapak yang caranya dan kelakuannya buruk, ayo cepat-cepat doakan dan tumpang tangan. Nanti pusing sendiri nanti. Ya. Bapak Ibu, poin yang pertama, mengapa kita harus hidup dalam kelemah lembutan? Yang pertama, karena Yesus kita itu lemah lembut. Alkitab di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Dan di dalam 2 Korintus 10 ayat 1. Mohon ditampilkan di Matius pasal 11 ayat 29. Monggo kita mawasakan. Monggo sesarengan. Belum muncul. Tunggu. Matius pasal 11 ayat 29. Jadi mengapa kita harus hidup dalam kelemah lembutan? Karena Yesus Tuhan kita itu teladan dalam kelemah lembutan dan keramahan. Nih ayatnya kita baca. 1, 2, 3. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku. Nah, aku di sana siapa? Karena aku di sana siapa? Yesus sendiri itu lemah lembut. Oke, stop sampai di sana. Lah Tuhan kita lemah lembut, kalau kita kasar berarti ya tidak cocok kita ini. Tuhan kita lemah lembut, lah kita ngamuk aneh. Tuhan kita lemah lembut, kita gampang emosi. Tuhan kita lemah lembut, ya kita sering kasar. Bagaimana kita bisa katakan, wah saya pengikutnya Yesus. Malu kita sama Tuhan kita. Katakan Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Tapi di ayat yang 2 Korintus 10 ayat 1 boleh ditampilkan. 2 Korintus 10 ayat 1. Paulus seorang pengikut Yesus memberi penegasan bahwa dia meneladani Yesus dalam seluruh aspek hidup dan pelayanannya, itu berteladan pada Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat yang pertama.
Aku di sana adalah Paulus. Kita baca 1, 2, 3. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang lemah lembut dan ramah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita bukan hanya menjadi teladan soal kelemah lembutan, tapi juga keramahan. Orangnya ramah. Orangnya ramah. Jadi kalau orang lihat wajah kita itu pertama kali itu langsung senang. Lihat wajah kita itu loh, langsung senang. Tapi kalau orang lihat wajah kita langsung semaput, ini tanda-tandanya perlu segera dipoles ini. Ya, baru pertama lihat wajah kita langsung semaput orang. Kenapa? Saking menakutkan. Nah, kemarin saya ketemu sama mahasiswa baru. Ini ada 44 mahasiswa yang masuk. Ada 44 mahasiswa, dan dari 44 itu 36 masuk dalam kampus. Saya berjumpa dengan salah satunya. Kelihatan koyo bapak-bapak. Saya panggil ini. Namamu siapa? Dia sebutkan. Oh, nama saya ini Pak. Oh, kamu kelihatan tua karena kumisnya belum dicukur. Saya ingat waktu saya pertama kali masuk di kampus, mungkin karena berkumis ya. Jadi ditebaknya di 40 tahun. Pada umur saya waktu itu masih 20-an tahun itu. Ya. Jadi saya bilang dia, nanti cukur kumisnya ya. Nah, supaya kelihatan lebih muda. Dia senyum-senyum. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu bukan penampilannya luar yang lemah lembut, tapi betul-betul adalah lemah lembut dan rendah hati. Makanya kalau ketemu dengan Tuhan Yesus itu di dalam penampakan atau orang lihat, waduh itu ngademi hati. Nah, gitu ya, ngademi hati. Jadi coba lihat Bapak Ibu sebelum keluar dari rumah, coba lihat baik-baik wajah kita di kaca. Ini wajah yang membuat orang hatinya adem atau menakutkan. Makanya keluar itu dengan hati yang sudah beres. Supaya ketemu dengan orang bukan karena pertengkaran tadi pagi belum selesai. Ketemu dengan orang kena dampaknya. Ada aura negatifnya ketika kita keluar. Makanya kalau di rumah itu ada masalah, selesaikan. Supaya keluar rumah jangan orang lain jadi korban. Karena apa? Di rumah belum sempat melampiaskan marahnya, akhirnya marah ke orang. Marah ke karyawan, marah ke teman kerja, marah ke tetangga, marah ke orang di jalanan. Kenapa? Karena masih mangkel di sini. Padahal Tuhan bilang apa? Kalau belajar lemah lembut, itu ada kaitannya dengan kerendahan hati. Ayolah kalau salah ya ngaku salah. Ya selesaikan dengan baik-baik. Oh beres, kerja juga enak. Bukan sambil ngepak-ngepak barang, tiba-tiba marah-marah. Akhirnya apa? Mau gunting yang digunting bukan talinya, yang digunting jari tangannya. Akhirnya marah lagi sama ini, gunting. Ya kan? Gue dibanting guntingnya rusak. Ngentekno duit mana? Ya kan dampaknya banyak gitu. Makanya dalam hidup kita belajar untuk meneladani Yesus yang rendah hati. Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati dan ramah. Bapak Ibu, saya bilang kepada mahasiswa, ayo besok karena asrama sudah harus ditempati, kita sudah bangun dengan baik kamar-kamarnya, 9 kamar sudah hampir rampung, ini tinggal bersih-bersih. Ya, oke. Bapak asrama saya telepon, Bapak asrama boleh bantu gerakkan mahasiswa, termasuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Oh siap Bapak. Oke, siap komandan. Ya. Jadi akhirnya jalan kerja. Tahu-tahu ada satu yang masih tidur lelap. Nah, ini generasi lama. Biasanya kalau generasi lama itu jadi tuan. Lalu Bapak asrama pun sudah tidak sanggup. Dan berkata begini, Pak,
kayaknya harus Bapak yang bicara ini. Nah, saya bilang, oke, Bapak serahkan handphone lewat jendela, biar saya yang bicara. Lalu di speaker lah handphone. Saya bilang, nak, kamu sekarang bangun, buka pintu, dan kerja. Oh siap Bapak. Siap Bapak. Tahu-tahu setelah selesai siap itu dilaporkan lagi sama Bapak asrama. Pak, dia tidur lagi. Oke. Kalau dia tidur lagi, dia tunggu dia akan tidur di mana. Artinya, kalau sudah tidak dengar lagi, jangan tidur dalam kampus, cari tempat yang lain. Tidak lama setelah itu apa yang terjadi, difoto kepada saya, foto besar-besar ini. Dan beberapa kali, dia lagi angkat kayu dan pindahkan. Dan itu fotonya sendiri. Artinya begini, Pak, saya tidak lagi istirahat dan tidur lagi, tapi saya kerja keras ini. Wah, jadi ketemu dengan saya itu, dia senyum-senyum. Di kadang-kadang itu tidak perlu kasar-kasar dengan orang, bicara dari hati, ya, bicara dari hati. Nah, kadang orang itu bagaimana cara mengambil hati itu tergantung caranya. Nah, kadang-kadang maksud yang baik disampaikan dengan cara yang kurang baik, orang juga jadi tambah ngamuk dengan kita. Ya. Jadi mari kita belajar yang pertama tentang teladan Yesus. Dia rendah hati dan diwujudkan dalam kelemah lembutannya dan ramah terhadap orang. Ya, ramah terhadap orang. Yang kedua, mengapa kita harus belajar kelemah lembutan? Karena cirinya orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, ya, yang ada Roh Kudus dalam dirinya, makanya kita cek, saya ini ada Roh Kudus atau tidak? Kalau tidak ada buah-buahnya, berarti belum ada mungkin penuh Roh Kudus dalam hidup kita ini. Ya, perlu dicek lagi tuh Roh Kudus. Padahal secara teologisnya, secara iman, orang yang sudah percaya Yesus di dalam dirinya ada Roh Kudus. Tapi mengapa Roh Kudus tidak mengerjakan di dalam kita perkara-perkara buah-buah roh? Itu karena tidak ada niat bagi kita untuk menghidupinya. Karena itu mari kita belajar, memang proses untuk menjadi lemah lembut itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tapi kita mau, orang yang mau itu pasti jadi. Tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah salah satunya adalah dia lemah lembut orangnya. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kita belajar kalau seandainya memberikan jawaban, hindarilah nyentak. Nyentak itu bikin orang jadi jengkel. Kan Dani bolak-balik. Kadang-kadang kan kita tidak sadar itu loh. Ya. Wes dibaleni mana? Udah diomong berkali-kali. Pancet aja. Tambah lama tambah naik tensinya. Makanya saya juga coba evaluasi diri saya. Jangan saya ini tensinya tinggi ini terlalu banyak marah mungkin. Ya. Ini tapi saya ditanya dokter kemarin. Bapak ini ada enggak dari keturunan dari atas ini yang tensinya tinggi? Ternyata ada. Tapi Bapak dan Ibu, tensi juga dipengaruhi oleh suasana hati. Ya, dipengaruhi juga oleh masalah makan. Banyak faktornya. Banyak faktornya. Jadi kita belajarlah, sementara saya berkhotbah juga, sementara saya juga belajar ini bagaimana kita bisa lemah lembut. Ya, kalau bisa lemah lembut untuk menyatakan sesuatu, kenapa mesti harus yang kasar-kasar? Ya kan? Hendaklah kamu selalu rendah hati. Efesus pasalnya yang keempat ayat yang kedua. Boleh ditampilkan. Efesus pasalnya yang keempat ayat yang kedua. Ciri khas orang yang dipenuhi Roh Kudus ialah rendah hati. Karena rendah hati itu harus selalu ada pada orang Kristen atau pengikut Yesus. Efesus 4 ayat 2. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu. Stop. Ulang lagi, coba. Hendaklah kamu selalu. Selalu apa? Lewati rendah hatinya. Bapak Ibu sudah rendah hati. Lanjut.
hendaklah kamu selalu lemah lembut. Nah, ditambah lagi apa? Dan sabar. Wah, itu enak. Kalimat-kalimat Alkitab itu bagus. Sudah rendah hati, lemah lembut, sabar. Dah, orang yang begini, bapak dan ibu yang belum punya mantu, cari orang yang model begini. Nanti bapak ibu dimarah-marah. Anak mantu marah-marah sama bapak mertua, ibu mertua ini. Aduh, keterlaluan. Dipecat aja. Tapi kalau sudah menikah tidak bisa dipecat. Bapak ibu, orang percaya, hendaklah Adieli selalu lemah lembut. Waduh. Bagaimana Bu Marlina? Pak Adieli selalu lemah lembut bagaimana? Aman kira-kira Bu Marlina? Iya kan? Ini kita langsung praktek ini. Hendaklah Pak Julius selalu lemah lembut. Nah, bagaimana kira-kira aman Bu Julius? Ini kita pakai contoh. Pak Luis, hendaklah Pak Luis selalu lemah lembut. Aman aja? Ini kadang-kadang kalau kita coba langsung ke diri itu, ini. Karena lemah lembut bikin aman dunia. Ya, bikin aman dunia. Hendaklah Pak Simon selalu lemah lembut. Amin Bu Simon. Loh yang aminkan Pak Simon. Harusnya begitu. Nah ini, jadi ternyata kata selalu itu atau always itu bukan Coca-Cola saja. Ya, tapi juga lemah lembut. Ya, lemah lembut itu juga adalah hal yang menjadi lifestyle kita. Ya. Alkitab itu bagus. Bukan hanya dikatakan, hendaklah kamu lemah lembut. Enggak. Hendaklah kamu selalu lemah lembut. Waduh Gusti, bangun pagi sudah jengkel ini Gusti. Ayo belajar. Luar biasa ya. Nah, Kolose pasal 3 ayat 12. Boleh dicek. Ciri khas orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kelemah lembutan itu dikenakan seperti pakaian. Nah ini, saya sudah berkali-kali sampaikan tentang masalah buah-buah roh itu. Dikenakan seperti pakaian. Kolose 3 ayat 12. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itu. Nah ini kalau bicara Alkitab karena itu berarti sudah kesimpulan. Lanjut. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabaran. Tambah banyak PR-nya Pak Adi. Bapak bikin kita jadi kerepotan ini. Terlalu banyak yang dituntut. Lah mau masuk surga kita tidak mau berubah hidupnya, bagaimana? Mau masuk surga tidak mau susah untuk membentukkan karakter kita. Ayo kita belajar dalam hidup. Ya, kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Nah, ini bagian dari orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia memiliki kelemah lembutan dan itu dikenakan seperti pakaian. Ya. Titus pasal 3 ayat 2. Titus pasal 3 ayat 2. Ini kelemah lembutan itu lifestyle kita. Itu style hidup kita. Ya. Titus 3 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi kelemah lembutan itu adalah sikap. Sikap lemah lembut itu ada di dalam diri orang yang ada Roh Kudus. Nah, saya mau cerita satu cerita tentang seorang ayah. Dia lagi memoles mobil barunya. Moles. Kadang-kadang kendaraan kita itu
atau milik yang kita punya kadang-kadang dipoles supaya bagus ya. Tiba-tiba datang anak laki-lakinya. Dia lagi polis-polis mobilnya. Datang anak laki-lakinya. Lalu dia ambil batu. Dia ambil batu dan dia buat goresan tulisan. Sudah dipoles halus-halus mobilnya. Anaknya datang, ambil batu. Lalu tulis sesuatu dan gores sehingga breadnya bukan hanya bread sedikit. Tapi bread banyak di mobil itu. Namanya anak-anak tidak mengerti. Tanpa dia sadar, dia ambil obeng. Dan dia pukul tangan anaknya itu. Dan jari-jari itu akhirnya patah. Jari-jari anaknya itu. Saking ngamuknya dia. Jadi dia jauh lebih sayang kepada mobilnya daripada jari anak. Jadi dia tidak sadar bahwa yang di tangannya itu, yang dipakai untuk mukul anaknya itu adalah obeng. Jadi patah beberapa bagian jari daripada anak-anaknya itu, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, anak ini lihat dan dengan mata yang penuh pertanyaan dalam kesakitan, dia bertanya kepada ayah. Dia katakan begini, "Ayah, kapan jari-jariku akan tumbuh lagi?" Itu pertanyaan anaknya. Dia tanya itu, "Dad, when will my fingers grow back?" Kapan ini kembali lagi jari-jariku yang sudah hilang? Waktu pertanyaan ini ditujukan kepada ayahnya, ayahnya miris hatinya. Dia sangat terluka dengan pertanyaan anaknya itu. Dan karena itu, dia pulang ke rumah dan dia pukul dan dia hancurkan itu mobilnya. Tapi pada waktu dia pukulan pertama dan kedua ke mobil itu, dia penasaran. Apa yang ditulis oleh anaknya di mobil itu? Dan ternyata anaknya itu waktu ambil batu dan tulis di mobil itu adalah kata yang membuat hatinya tambah teriris. Ternyata tulisan yang ditulisnya adalah "I love you, Dad. I love you, Daddy." Sangat mengiris hatinya. Karena tulisan yang ditulis di mobil yang lagi dipolesnya itu adalah ungkapan hati anaknya kepada ayahnya. Tapi dia menuliskan memang salah posisinya. Tapi niat hatinya untuk mengungkapkan itu dituliskan di mobil. "I love you, Daddy. Saya sangat mencintaimu, ayah." Dan karena pukulan yang begitu berat terhadap kata-kata yang dituliskan itu, akhirnya ayah ini bunuh diri. Dia berkata, "Saya bukan ayah yang baik, saya yang jahat. Bagaimana mungkin anak mengungkapkan bahasa kasihnya kepada saya, tetapi saya melakukan perbuatan yang menyiksa dirinya, membuat jarinya menjadi hilang. Saya tidak akan mungkin bisa menumbuhkan lagi jari-jarinya yang sudah hilang." Bapak dan Ibu, seringkali kemarahan membutakan kita. Tapi kelemah lembutan membuat kehidupan jauh lebih baik. Katakan amin. Saya akan teruskan khotbah ini pada minggu depan. Dan kita berhenti sampai di sini. Tuhan memberkati kita.
Dan kita berdoa.